demi masa, demi waktu. Waktu yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah dan merupakan lahan pengabdian kita yang akan menentukan nasib kita. Manusia benar-benar terancam menghadapi kerugian yang amat dahsyat. Yang selamat hanyalah mereka yang beriman, kemudian mengisi lembaran hidup mereka dengan amal soleh, kemudian mereka bersatu, berkumpul bersama-sama dalam ikatan keimanan dan keislaman. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Tidak mungkin kita hanya dengan kekuatan individu mampu memperjuangkan Islam. Mereka bersatu bersama-sama memerangi kita, sedangkan kita bercerai-berai dalam membangun negeri kita dan menghadapi tantangan serta invasi yang datang dari pihak musuh. Akhirnya kejadian Mesir sebagai contoh, kejadian Suriah, kejadian Libya, kejadian Tunisia, kejadian Irak, kejadian peperangan Iran dan Irak sebelumnya, kita mau dijadikan sebagai hadirin sekalian domba aduan, bukan menjadi khalifah-khalifah Allah yang menegakkan keadilan, mengajak umat bersatu, beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita benahi apa-apa yang ada pada kita. Dan semangat kebersamaan, persatuan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabri ini merupakan ungkapan yang amat indah. Biasanya wasiat datang dari seorang kepada yang dicintai. Oleh karena itu kata-kata yang disampaikan penuh kelembutan, penuh kecintaan, bukan menjas kamu sesat atau kafir. Jadi tawasau bil haq, bagaimana kita bekerja sama untuk menegakkan kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan bersama-sama kita bersabar menghadapi tantangan dan perjuangan kita. Dengan cara seperti ini dan kembali kepada prinsip Islam, bukan doktrin kelompok dan golongan yang menyekat-nyekat kita akan dapat bersama. Kita semua menghadapkan wajah kita ke hadapan Allah dengan rukun-rukun sholat juga yang disepakati, rukun iman yang sama, rukun Islam yang sama. Tapi ada sebahagian orang yang hati mereka sakit, ingin kalau umat Islam tidak lagi rukun, bercerai-berai, sadar atau tidak sadar, mereka melayani kepentingan Zionis. Kalau kita mengikuti fatwa-fatwa para ulama dari mulai perang di Suriah maupun di Irak yang mengobarkan peperangan, seharusnya mereka menghentikan peperangan, lalu mengadakan perundingan perdamaian dan melihat siapa yang bersalah. Yang bersalah terbukti siapapun dia harus terkena sanksi dan hukuman, bukan justru meniup dan mengobarkan peperangan. Dari Suriah sekarang pindah ke Mesir. Ulama-ulama memberikan fatwa menghalalkan darahnya saudara kita dari kalangan ikhwan muslimin. Dianggap sebagai kaum khawarij yang halal darahnya, bersama-sama memberikan fatwa. Saya katakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mereka berdemo tanpa membawa senjata, dihalalkan darahnya. Padahal yang halal darahnya orang yang mengangkat senjata, yang menimbulkan teror dan kerusakan. Orang semacam ini baru dibenarkan untuk kita hadirin sekalian apa? Untuk kita perangi. Kalau dia meletakkan senjatanya, kita tidak akan bunuh dia hadirin sekalian. Oleh karena itu pada peperangan kaum Bughah, ketika hadirin sekalian yang memberontak menghadapi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wasalam dalam peperangan Jamal dan lain sebagainya, Imam Ali mengatakan, jangan kalian mulai mengangkat senjata sebelum mereka mengangkat senjata. Kalau mereka melepaskan pedang mereka, jangan kalian ganggu mereka. Dan siapa-siapa yang menjadi tawanan, mereka bukan sekali-kali tawanan seperti dalam peperangan menghadapi orang di luar Islam. Kemudian jangan orang-orang yang terjatuh kalian bunuh. Ini merupakan nasihat dalam menghadapi orang-orang Islam di saat terjadi hari sekali pemberontakan. Sampai ketika kaum Khawarij marah kepada Imam Ali karena beliau tidak menawan dan merampas harta mereka seperti peperangan menghadapi orang kafir. Imam Ali katakan pada mereka, apakah kalian kalau menawan As-Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, apakah kalian menjadikan tawanan? Mereka berdiam semua. Sebahagian besar dari mereka menyadari bahwa berhadapan dengan kaum muslimin, tugas kita menghentikan fitnah. Kalau dipaksa mengangkat senjata, kalau mereka mengangkat senjata, kalau mereka menyerah atau melepaskan pedang, kalau luka, diharamkan bagi kita untuk membunuh dirinya, bahkan merampas hartanya. Tapi yang terjadi saat ini mengerikan luar biasa. Para ulama condong untuk memfatwakan fatwa-fatwa yang mengerikan.
dan gemar mencium bau anyirnya darah, kecintaan kepada Allah, kecintaan di jalan Allah, kecintaan juga bersama Rasulullah SAW hilang di hati kita semua, berganti dengan mazhab yang mengerikan, mazhab haus darah, kebencian, permusuhan, dan gemar hari sekalian memasukkan orang ke neraka dan menganggap diri kita yang bakal selamat di hari kemudian nanti. Nah, negeri kita yang kita cintai, Indonesia, membutuhkan hari ini sekalian kerjasama bahu-membahu untuk betul-betul mengajak umat bersatu dalam Islam. Bukan bersatu dalam Syiah, dalam Sunnah, dalam Persis, Muhammadiyah. Mustahil terjadi hal ini. Tapi bersatu dalam pendapat berbeda, tapi tidak saling mencerca, tidak saling mencemohkan. Kita diskusikan bersama-sama perbedaan di antara kita. Kalau perbedaan tidak dapat disatukan, kita saling menghargai satu dengan lain. Oleh karena itu betapa indah di saat kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita resapi, kita amalkan isinya, kita menyempurnakan akhlak kita menjadi duta-duta rahmat di tengah-tengah manusia. Betapa indahnya di saat kita berselawat kepada Rasulullah SAW, kita resapi bagaimana selawat yang kita panjatkan untuk beliau akan membuka pintu selawat dari Allah dan para malaikatnya. Allah berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dialah Allah yang berselawat untuk kalian semua, dan malaikatnya juga turut berselawat untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang, dan dia amat penyayang terhadap orang yang beriman. Kalau kita berselawat pada Rasul 1 kali, maka selawat dari Allah dan malaikatnya untuk kita 10 kali. Kita berselawat untuk keluarga Rasul 1 kali, 10 selawat dari Allah dan malaikatnya untuk keluarga kita semua. Dan selawat ini untuk kaum mukminin dan muslimin yang akan menerangi jiwa kita, melembutkan hati kita, dan membuat kita tidak lagi merasa di antara kita ada permusuhan. Masa kecintaan pada Allah, kepada Rasul ini tidak dapat menyatukan kita semua. Kalau tidak, maka bencana akan turun kepada kita semua. Oleh karena itu hadirin sekalian, dalam sebuah riwayat, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam mengingatkan kita semua, "Sunu dinakum biduniakum tarbahuma." Perjuangkan, bela agama kalian dengan dunia kalian, niscaya kalian akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Memperjuangkan agama dengan dunia kita. Wala tasunu dunyakum bidinikum taksarhuma. Jangan kalian perjuangkan dunia kalian menggunakan agama. Kalian akan mengalami kerugian, pecah belah, permusuhan, pertikaian, perselisihan, bahkan sampai fatwa mengeluarkan darah. Ini yang terjadi hari ini sekalian. Oleh karena itu kita berharap Radio Silaturahim ini hadirin sekalian, dengan seruannya bersama para ustadznya dan jamaahnya, betul-betul para jamaah tidak bertindak sebagai seorang pendengar yang pasif, tapi bertemu dengan siapa saja, mengajak untuk bersatu dalam Islam. Kalau orang hadirin sekalian mengajak bergolongan, katakan padanya, mari kita berkumpul dalam Islam. Kalau Anda mengajak saya masuk satu golongan, saya berpisah dengan golongan Islam yang lain. Tapi kalau berkumpul dalam Islam, saya bisa memaklumi Anda yang berbeda dengan fulan, dan fulan dengan fulan. Mari kita gunakan kacamata Islam untuk melihat saudara-saudara kita, kaum muslimin. Dan ingat, yang menjadi hakim yang memutuskan baik buruknya amal kita, benar salahnya adalah Allah. Dan kita siap untuk membuka telinga mendengarkan nasihat, masukan dari siapapun juga. Dan radio ini tidak mengajak umat untuk fanatik menjadi apa? Jamaah Rasil, tidak. Ini betul-betul bukan tujuan kita. Tapi Rasil mengajak umat untuk bersatu dalam Islam. Ini yang kita harapkan hari ini sekalian. Jadi tidak pernah kita ingin mengajak umat bersatu dalam jamaah Rasil, kemudian membangun fanatisme, menggunakan sebagai media politik untuk mengangkat seseorang, tidak. Tapi kita bercita-cita, mudah-mudahan di tengah-tengah kita umat Islam ada seorang pemimpin yang baik, kita dukung sama-sama. Kita berikan hadis sekalian bantuan kita sepenuhnya, tidak harus dari Rasil. Tidak harus dari Rasil. Rasil hanya merupakan sebuah media terdengar hingga ke pelosok karena Allah yang memperdengarkan suara ini ke dalam hati manusia. Di saat kita berbicara dengan nama Allah dan ikhlas,
Allah akan perdengarkan suara ini ke seluruh pelosok, sebagaimana suara Ibrahim dan panggilannya diperdengarkan hingga ke negeri kita ini, di saat dia mengundang kita sesuai dengan pesan Allah untuk berhaji ke rumahnya. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amir. Siapa yang menduga Ibrahim yang menyeru dari tempat yang gersang, orang dapat berkumpul dari seluruh penjuru dunia untuk datang ke tempat tersebut hingga kini. Nah, suara Rasul ini, selagi para ustadznya dengan ikhlas mengajak kepada Allah, kepada Rasulnya, bersatu dalam Islam, memadamkan fitnah dan menyuburkan kecintaan di antara kaum muslimin, insya Allah hadirin sekalian, yang tutup kuping pun akan dengar, yang budak pun insya Allah hadirin sekalian masuk ke dalam hatinya. Betul-betul keajaiban orang berbicara, bekerja untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan tulus ikhlas akan masuk ke dalam hati, walaupun terdapat dinding-dinding yang mencegah. Bahkan kita bersyukur terhadap berbagai macam fitnah yang dilontarkan ke Rasul, menjadi pupuk, menjadi air yang menyirami Rasul hingga berkembang, membuat orang ingin tahu. Ustadz yang difitnah, radionya difitnah, nanti orang begitu mendengar, ternyata apa yang disampaikan berbeda dengan fitnahnya, mereka akan berbalik benci dan antipati terhadap orang-orang yang memfitnah. Tapi kita tidak mengajak untuk membenci, kita ajak mereka bersama-sama untuk bergandengan tangan. Tidak ada waktu yang terlambat. Mari kita bersatu dalam Islam, saling mencinta di jalan Allah, bersatu dalam kitab Allah, sunnah-sunnah Rasul yang begitu indah, yang bertujuan untuk menyempurnakan akhlak kita, dan tidak ada masa yang terlambat. Kita semua hadirin sekalian pernah melakukan kesalahan, tapi mari bersama-sama kita bersatu. Dan kita rasakan ternyata peran ibu-ibu dari bapak-bapak tidak kalah hadirin sekalian. Bahkan banyak bapak-bapak yang dengar radio karena ibu-ibu. Betul tidak sekalian? Tapi berapa banyak bapak-bapak yang anti mendengarkan radio Rasul juga karena ibu-ibu. Berarti peran ibu-ibu ini bagaimana? Ibu-ibu ini besar hadirin sekalian perannya. Bisa membangun, bisa juga menghancurkan. Dan ibu-ibu yang mampu hadirin sekalian bekerja sama dengan kaum pria, bila seia sekata dalam kalimat Allah untuk membangun bangsa yang benar-benar jaya, sejahtera di bawah naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah para ustadz di Rasil yang berdakwah kita harapkan sepenuhnya semua semata-mata karena Allah, bukan karena materi. Kita tidak pasang tarif, bahkan dengan ongkos ini siap untuk datang. Kalau sebagian ustadz diberikan infak untuk tujuan-tujuan kepentingan dakwahnya, bukan merupakan satu halangan, tapi memasang tarif atau meminta dari tempat kita berdakwah satu perbuatan yang benar-benar tidak sejalan dengan kitab Allah maupun sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para jamaah sekalian, dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, dengan kita bertasbih, berzikir, menyebut nama Allah, dengan kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi-Nya, memupuk kecintaan di hati kita semua. Demikian pula dengan berpegang kepada kitab Allah sebagai pedoman hidup dan sunnah Nabi-Nya yang terang di hadapan kita, bagaimana kehidupan dan perilaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata lembut, tidak pernah mencaci, mencerca atau melakukan tindakan-tindakan seperti yang kita jumpai pada sebahagian orang terhadap sesama kaum muslimin. Oleh karena itu dengan tegas Nabi mengatakan, ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah, yang paling dekat dari aku kedudukannya di hari kiamat nanti. Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Rasul mengatakan, ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Al-muwatta'una aknafa, yang merendahkan sayapnya, artinya bertawadhu, tidak menyombongkan diri, bahkan tidak ingin menonjolkan diri. Alladzina ya'lafun wa yu'lafun, yang mudah untuk mendekatkan orang ke hatinya, begitu memandangnya orang merasa dekat dan akrab. Wa yu'lafun, dan sebaliknya. Maka marilah bersama-sama kita memperbaiki akhlak kita, bersikap lembut, mengucapkan salam pada sesama kaum muslimin, berlaku baik, melakukan perbuatan-perbuatan mulia yang akan menyuburkan kecintaan di hati kita dan menghentikan segala macam bentuk ucapan yang tidak baik, yang tidak benar, dan fitnah-fitnah yang keji. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.